Hari Kamis tuh kalian kuliah nggak? Hari Kamis kira-kira kuliah nggak? Kuliah, Ibu. Kuliah, Ibu. Oh, tetap kuliah. Kan lagi ada akreditasi tuh ya? Tapi belum ada pengumuman, Ibu. Oh, gitu. Nanti misalnya ada dosen yang tidak masuk, begitu ya, di hari Kamis sore misalnya, kita pakai buat pengganti biokim atau kimia organik ya. Baik, Ibu. Terus kalau Senin tuh kalian ada kuliah nggak? Sore? Ada, Ibu, soalnya untuk praktikum itu per sesi. Oh, selesainya jam berapa tuh hari Senin? Tergantung Ibu, kadang-kadang sampai habis asar itu kita masih praktikum. Kalau kelas sorenya, nih ya, sekarang kalian angkatan berapa sih? Semester berapa sih? 3 ya, berarti ya. Kita masuk di materi pertemuan keempat, yaitu adalah ester. Sebenarnya ester ini sudah disinggung sedikit waktu kita bahas pertemuan minggu yang lalu, yaitu turunan asam karboksilat. Karena ester ini merupakan salah satu turunan dari asam karboksilat, ya kan? Disebut turunan, kenapa? Karena ketika ester bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan asam karboksilat, gitu kan ya. Nah, ester ini rumus umumnya seperti apa? Ester ini rumus umumnya yang ini. RCOOR. Kalau asam karboksilat kemarin RCOOH. Ini adalah asam karboksilat. Nah, sedangkan ester RCOOR. Jadi H yang dikarboksilat digantikan dengan R ya, alkil gitu ya. Nah, kalau asam karboksilat kemarin kan penamaannya asam alkanoat ya kan. Penamaan asam karboksilat kan asam alkanoat. Nah, untuk ester, karena ester adalah turunan karboksilat dan dia itu ada tambahan gugus alkil di asam karboksilatnya, maka penamaannya adalah alkil alkanoat. Jadi alkilnya itu dari R-nya, alkanoatnya dari R, C, O, O-nya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat di sini misalnya ada CH3, CH2, CH2, CO, O, CH, CH3, CH3. Berarti kan kita bisa lihat ini adalah gugus R ya kan. Terus ini CO, ini R aksen gitu ya. Nah, ini alkil itu yang R aksennya. Sehingga yang R aksen ini adalah alkil, sedangkan yang ini yang besarnya ini adalah alkanoatnya. Gitu. Jadi kalau ada penamaan, kalau ada struktur seperti ini dan dia termasuk kategori senyawa ester, maka penamaannya adalah alkil alkanoat. Alkilnya di sini apa? Berarti kan isopropil. Ini metana, etana, propana, butana. Berarti isopropil butanoat gitu, misalnya seperti itu. Lalu kalau yang ini berarti kan yang ini adalah benzenanya itu adalah R aksen, yang ini adalah alkanoatnya gitu ya. Benzil. Nah, penamaannya berarti yang benzil, metana, etana, etanoat gitu, seperti itu. Ya. Nah, jadi tata nama ester itu diberi nama alkil alkanoat. Alkilnya dari R aksen itu yang nempel di O, sedangkan alkanoat gugus yang sisanya, seperti itu. Nah, misal contoh
struktur yang ini dulu. Struktur yang ini, yang saya kotakin, ini termasuk ester atau bukan? Termasuk sih. Apa enggak? Soalnya ini H doang. Yang saya kotakin termasuk ester atau bukan? Ester bukan sih. Enggak ada CH-nya, H doang. Halo, suara saya masih terdengar kan ya? Nggak putus-putus kan ya? Termasuk Ibu. Oke, termasuk. Kalau gitu gugus alkilnya yang mana? Yang CH3 bukan, Bu? Yang CH3. Oke, gugus alkilnya adalah yang CH3. Berarti CH3 ini adalah alkil. CH3 kalau dalam gugus alkil namanya apa? C-nya 1 nih. Dia termasuk alkil, berarti namanya? Metil. Oke, metil. Lalu sisanya alkanoat. Alkanoatnya berarti kan ini kan ya? C-nya ada berapa nih? 1. 1. Kalau 1 berarti namanya alkanoatnya menjadi alkana plus oat. Berarti namanya adalah Metanoat bukan, Bu? metanoat. Berarti nama esternya adalah? Metil metanoat. Nama esternya tadi namanya adalah alkil alkanoat. Berarti kalau digabung namanya? Jawab yang lain. Namanya menjadi apa kalau digabung? Metil metanoat. Alkilnya sudah ada, alkanoatnya sudah ada. Berarti kalau digabung namanya menjadi? Metil metanoat, Ibu. Oke, namanya menjadi metil metanoat atau nama trivialnya adalah metil format. Oke, kalau yang kedua berarti ini yang saya kotakin. Yang alkilnya yang mana? CH2, CH3. Ini ya, saya bantu gambarin lagi yang alkanoat yang ini, sedangkan yang alkilnya yang ini. Yang mana yang alkilnya kalau di yang senyawa ini? Gugus alkilnya yang mana? CH2, CH3, Ibu. CH2, CH3. Oke, Belum CH2, jawab, CH3 itu berarti namanya apa? Etil, Ibu. Etil. Oke, terus berarti alkanoatnya sisanya kan? Ini namanya apa? C-nya ada berapa nih? Ada 2 etanoat bukan, Bu? Etanoat. Oke, berarti nama senyawanya adalah? Ayo yang lain jawab. Nama senyawanya kalau digabung menjadi? Etil etanoat. Iya, namanya adalah etil etanoat gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau yang ketiga nih, senyawanya apa namanya? Metil propanoat. Yang ketiga senyawanya apa namanya? Metil propanoat. Metil propanoat bukan, Bu? Metil propanoat. Oke, namanya adalah metil propanoat. Walaupun posisinya ditukar dibalik, ini kan kalau misalnya kita lihat bukan RCOOR ya, tapi adalah R aksen O C O O R gitu kan ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting
alkil itu yang nempel sama O, bukan yang selalu di sebelah kanan gitu ya. Kalau yang 2 contoh sebelumnya kan alkilnya selalu yang di sebelah kanan, ya karena kebetulan emang sebelah kanan aja gitu. Nah, tapi kalau yang ini yang nempel di O-nya kan yang sebelah kiri. Jadi, ini namanya metil ya, terus sisanya berarti karena ini C-nya ada 3, propana kan, jadi propanoat seperti itu. Oke, yang lain paham? Paham, Ibu. Oke, sekarang coba saya tanya dulu ya. Kalau paham berarti saya tanya 2 orang. Siapa ya? Muhammad Bima ada? Muhammad Bima. Hadir, Ibu. Oke, Muhammad Bima. Sebentar. Struktur yang ini namanya apa? Yang saya tunjuk namanya apa nih? Oke, kalau ada 4 alkanoatnya jadi namanya jadi apa? CH2, CH2, CH3. Ini baru namanya propil. Tapi kalau bercabang, ingat-ingat ya Bima, itu namanya adalah isopropil ya. Ini namanya Baik, Ibu. isopropil. Kalau yang CH3, CH2, CH2, CH3 itu baru propil. Jadi namanya adalah isopropil butanoat. Oke, selanjutnya yang ini. Yang ini siapa ya? Yang ini namanya apa ya? Sedangkan ini kan nama alkananya 2-metil propana ya kan? Diubah menjadi 2-metil propanoat. Paham Restia dan semuanya? Restia ada pertanyaan? Organik yang lain. Seperti contohnya ester. Ester itu alkil alkanoat. Di mana kalian harus tahu alkil, harus tahu C1 sampai C10 minimal itu namanya apa. Lalu kalau diubah menjadi alkil berarti akhirannya diubah menjadi il, terus alkanoat berarti akhirannya diubah menjadi oat. Intinya adalah di penamaan alkana. Alkana itu alkanoat, alkil tidak selalu rantai lurus, tapi ada juga rantai cabang. Seperti contoh yang 2-metil propana ini. Ketika ada rantai cabang, ya jangan bingung. Kan udah tahu penamaan alkananya seperti apa. Jadi tinggal diganti ujungnya doang, ya. Sampai sini masih ada yang bingung untuk penamaan ester. Masih ada yang bingung untuk penamaan ester? Sampai sini sudah paham semua?
Sampai sini udah paham semua belum? Sama ya, tata nama ester juga, karena strukturnya ini adalah RCOOR, berarti R-nya adalah suatu benzena. Benzenanya itu kalau jadi alkil menjadi benzil, sedangkan ini alkanoatnya, C-nya ada 2, ada 1, 2, berarti adalah etana, diubah menjadi alkanoat menjadi etanoat, sehingga namanya adalah kalau benzil umumnya ditulisnya fenil ya, namanya adalah benzil etanoat, atau mau ditulis fenil asetat juga sama gitu ya. Lalu kalau yang ini berarti ini adalah alkilnya, lalu yang ini adalah senyawa alkanoatnya, sehingga namanya adalah metil benzoat. Karena kalau benzena plus COOH itu namanya kan asam benzoat. Ya, asam benzoat itu kan ada benzena plus COOH, itu kan namanya adalah asam benzoat. Nah, berarti karena di sini kita nggak pakai asamnya, alkanoat langsung, berarti kita hapus asamnya, tinggal metil benzoat seperti itu. Lalu yang ini juga sama, walaupun dia ada BR ya, tapi kan ini adalah alkil gitu ya. Jadi penamaannya tetap penamaan alkil. Metil itu dari sini, ini adalah metil ya. Terus ini 3 bromo karena penomorannya dari sini 1, 2, 3, 4 ya. 3 bromo butanoat karena C-nya ada 4. Lalu yang ini ya, ini alkilnya, yang sisanya adalah benzoatnya. Alkilnya, ini ya, lupa ada ini. Adalah etil, lalu sikloheksana karboksilat. Satu aja keretanya. Satu aja keretanya. Oke, sambil nunggu azan selesai. Oke. Nah, ini juga sama ya, strukturnya masih struktur ester. Namanya adalah isopentil asetat karena ini merupakan isopentil ya. Lalu ini adalah asetat atau isopentil etanoat gitu ya, boleh namanya seperti itu. Dimana senyawa isopentil asetat atau isopentil etanoat itu senyawa yang menimbulkan bau pada buah pisang. Nah, kalau ini namanya adalah benzil asetat ya, atau benzil etanoat ya, atau fenil etanoat. Itu dia yang memberikan aroma pada bunga melati seperti itu. Nah, selain senyawa, ester juga bisa berasal dari kation dan anion ya, di mana di sini ada kation Na+ sama CH3COO-. CH3COO- itu kan asetat ya, sehingga ketemu sama Na+ namanya menjadi natrium asetat. Lalu CH3CH2COO- plus K+, berarti K+ itu kan kalium ya, kalium propanoat. Karena ini C-nya ada 1, 2, 3, kalau ini 1, 2. Asetat itu sama kayak etanoat ya. Nah, kalau ini berarti namanya adalah natrium benzoat seperti itu. Oke, itu tata nama ester. Kita masuk ke sifat fisik dan kimia dari ester. Jadi ester itu wujudnya itu encer, cair. Kalau misalnya dia jumlah C-nya kecil. Tapi kalau jumlah C-nya agak
banyak, misalnya dari C10 sampai C20 gitu ya, dia wujudnya cair kental. Tapi kalau misalnya rantai C-nya itu sangat banyak, dia wujudnya padat. Lalu ester itu kalau jumlah C-nya sedikit, dia sedikit larut dalam air, sedangkan semakin banyak jumlah C-nya, semakin mudah larut dalam air. Untuk titik didih dan titik leleh dari ester itu rendah ya, karena ester tidak memiliki ikatan hidrogen, di mana kita tahu bahwa ikatan hidrogen itulah yang berperan dalam kenaikan titik didih dan titik leleh dari suatu senyawa. Senyawa dengan jumlah Mr yang sama atau jumlah C yang sama, tetapi satunya punya ikatan hidrogen, satunya enggak, maka akan lebih tinggi yang punya ikatan hidrogen. Nah, untuk daya hantar listrik, ester tidak memiliki sifat penghantar listrik ya, karena ester merupakan senyawa non-elektrolit sehingga tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, sedangkan sifat kimianya, ester tidak memiliki ikatan hidrogen, tapi punya ikatan van der Waals. Ester yang jumlah C-nya kecil itu sifatnya polar, sedangkan yang jumlah C-nya banyak sifatnya non-polar. Dan ester itu adalah senyawa yang kurang reaktif. Gitu. Oke, nah lanjut sintesis ester. Kemarin sebenarnya sudah sempat kita singgung bahwa ester plus air itu bisa menghasilkan asam karboksilat ya kan, plus alkohol. Di mana reaksi asam karboksilat plus alkohol itu juga bisa menghasilkan ester dan air. Jadi ini reaksinya reversible, bolak-balik. Asam karboksilat plus etanol bisa menjadi ester dan air. Sebaliknya, ester dan air juga bisa disintesis asam bisa disintesis menjadi asam karboksilat plus etanol. Oke, sebentar ya. Di sini reaksi asam karboksilat plus etanol menghasilkan ester itu disebutnya adalah reaksi esterifikasi. Jadi reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat plus etanol. Plus alkohol ya. Nah, bagaimana reaksinya? Jadi alkohol itu kan punya gugus OH. Ester itu kan rumus umumnya adalah RCOOR gitu kan ya, sehingga si ester itu butuh R dari alkohol untuk ketika dia bereaksi dengan asam karboksilat. Jadi mekanismenya adalah mekanismenya adalah ini ikatan antara OH dengan alkilnya akan putus dan alkilnya akan menyerang O yang sini, H-nya lepas ya. Jadi reaksinya menjadi RCOOR plus H yang lepas di sini itu akan berikatan dengan OH minus yang ada di etanolnya sehingga menghasilkan H2O. Kita ambil contoh CH3 CH2COOH atau asam propanoat gitu ya, bereaksi dengan etanol, maka ini akan putus nih ikatannya. Lalu C-nya ini akan menyerang O yang di sini, terus H-nya lepas gitu ya. Sehingga yang tadinya CH3 CH2 COOH gitu kan ya. Nah, H-nya ini kan lepas. H-nya ini lepas, dia si O-nya mau berikatan dengan si CH2, CH3 dari etanol gitu kan ya. Plus OH yang dari
etanol ini kan menjadi OH minus gitu ya. OH minus bertemu dengan H plus yang dilepas ini kan menjadi H plus. Reaksinya menjadi CH3, CH2, CO, O, CH2, CH3 plus H2O. Seperti itu ya. Jadi dari asam propanoat plus etanol menjadi etil propanoat plus H2O. Jadi reaksinya adalah pelepasan OH dulu dari si alkohol, lalu pelepasan H dari si asam karboksilatnya. OH yang dilepas dari alkohol menjadi OH minus, H yang dilepas dari asam karboksilat menjadi H plus, sedangkan alkil yang ada di alkohol itu berikatan dengan O yang ada di asam karboksilat. Seperti itu. Silahkan dipahami mekanismenya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya berapa slide lagi ya? Masih agak banyak ini. Reaksi halida asam dengan alkohol. Jadi halida asam dengan alkohol juga bisa bereaksi menghasilkan ester gitu ya. Di sini berarti sama seperti yang tadi, alkoholnya berarti akan terjadi pemutusan ikatan OH, C-nya masuk ke sini, lalu, bentar. Kalau yang ini berarti bukan pemutusan OH, tetapi pemutusan ikatan H-nya ya. H-nya yang putus, O-nya menyerang C karbonil, Cl-nya lepas gitu ya, sehingga ini nanti hasilnya menjadi H plus plus Cl minus itu menjadi HCl, produk selain esternya itu nanti ada HCl itu ya, asam klorida. Nah yang ini juga sama, H-nya putus, O-nya menyerang C yang ini, Cl-nya dilepas gitu ya. Nah, tetapi karena di sini ada 2 karboksilat dan ada 2 molekul isotersier butil alkohol, maka selain menyerang C karbonil yang ini, dia juga akan menyerang C karbonil yang di sini, gitu ya. Karena dia ada 2 molekul C karbonil, sehingga hasilnya menjadi ditersier butil malonat plus HCl. Ini nanti ada plus HCl, ini juga ada plus HCl, seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh. Bonil ya, di kiri sama di kanan. Maka dia kalau mau jadi suatu ester gitu ya, itu juga butuh 2 senyawa alkohol. Makanya di sini ada angka 2. Nah, 2 ini menunjukkan ada 2 senyawa tersier butil alkohol. Nah, mekanismenya sama, pemutusan ikatan OH ya, H-nya lepas, O-nya maka akan masuk ke C karbonil. Karena ada 2, berarti 1 O masuk ke C karbonil, 1 O-nya masuk ke C karbonil. Jadinya ini gabungan dari, ini kan CH3, ini kan CH3 3 kali kan, kalau misalnya kita buat ringkas gitu ya, ini itu sama aja kayak CH3 3 kali OH gitu kan. Nah makanya di sini CH3 kalinya jadi pindah ke kiri dan ke kanannya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Ibu. Oke. Nah ini contoh yang tadi ya. Nah terus yang ketiga, reaksi antara ion karboksilat dengan alkil halida reaktif. Alkil halida reaktif berarti cirinya adalah ada halidanya, ada Cl-nya gitu ya. Kalau untuk membentuk ester, Cl ini kan tidak dibutuhkan, sehingga si ion karboksilat ini akan langsung menyerang si CH2 gitu ya, dengan
melepaskan si Cl, sehingga hasilnya CH2O, O dari sini, O dari si karboksilat, CH CH3 gitu ya, COCH3 plus Cl minus yang dilepas. Jadi kalau reaksi antara ion karboksilat dengan alkil halida itu lebih gampang, hanya pemutusan ikatan Cl dan ion karboksilatnya langsung nempel ke alkil halida. Yang terakhir adalah transesterifikasi. Jadi ketika ester bereaksi dengan alkohol gitu ya, itu akan menghasilkan ester plus alkohol juga. Tapi transesterifikasi berarti kan ada perpindahan gugus esternya gitu ya di sini, dari yang sini pemutusan ikatan OH, lalu C-nya ke sini, CH3-nya lepas. Nah, CH3 yang dilepas berikatan dengan OH yang di sini sehingga menghasilkan CH3OH. CH2, CH2, CH3 yang tadi dilepas itu nempel ke O yang di sini sehingga CH2, CH2, CH3-nya nempel ke sini, ke O yang ini. Jadi dia tetap ester karena kan dia ester plus alkohol. Reaksinya ya tetap menjadi ester plus alkohol. Tapi transesterifikasi artinya ada pertukaran gugus alkilnya antara alkil yang ada di alkohol dengan alkil yang ada di ester. Jadi kalau rumus umumnya kan RCOOR aksen plus ROH gitu kan ya. Nah, R ini berikatan ke sini, R aksennya dilepas. Hasilnya menjadi RCOOR plus R aksen OH. Nah, yang kedua juga sama ya. Jadi pemutusannya ini, yang ini ke sini, CH3-nya lepas. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke. Nah, ini reaksi pada ester ya. Kalau tadi kan reaksi sintesis ester ya. Nah, kalau reaksi pada ester itu yang pertama bisa hidrolisis ya. Ini yang kemarin kita bahas. Hidrolisis ester itu menghasilkan asilat yang di pertemuan minggu lalu plus alkohol. Saya rasa ini tidak perlu dijelaskan lagi karena sama persis. Lalu yang kedua, hidrolisis ester dengan basa. Hidrolisis berarti adalah reaksi dengan OH minus ya. Reaksi dengan air ya. Nah, di sini airnya itu dari air itu kan H2O ya. Nah, OH minusnya itu dari basa gitu ya. Jadi ester plus suatu basa itu bisa menghasilkan ion karboksilat plus alkohol. Jadi kalau ester plus basa itu nanti OH minusnya masuk ke sini, OH minusnya itu yang lepas ini ya, yang lepas adalah OR-nya, OR aksennya yang lepas. Jadi R, C, O, R aksen plus OH minus. Nah, ini tuh putus ya menjadi R, C, ini ya, R, C, O, R aksen. Nah, yang ini tuh putus menjadi R, C, O min plus ROH. Jadi karena R-nya ini putus, dia berikatan sama OH. Ini adalah reaksi hidrolisis ester dengan basa. Nah, yang terakhir adalah reaksi sabun ya, sabun dan deterjen, pembentukan sabun dan juga deterjen. Jadi sabun itu merupakan garam sodium atau potasium dari suatu asam lemak. Karena sabun itu bisa kita peroleh ketika asam lemaknya dihidrolisis dalam kondisi basa, di mana lemaknya adalah suatu ester, gabungan dari ester atau
kalau gabungan-gabungan berarti polimer dari ester itu ya. Jadi ini kan ester nih, RCOOR gitu ya, berikatan dengan RCOOR yang kedua dengan yang ketiga, itu akan membentuk suatu lemak atau suatu minyak gitu ya. Ketika dia dihidrolisis akan menghasilkan gliserol dan juga sabun. Jadi ini juga merupakan reaksi pada ester yang bisa terjadi pada ester. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada nanti di sini akan ada soal ya. Kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan di minggu depan. Kerjakannya di folio bergaris saja seperti biasa, titip di Pak Tunas di minggu depan. Ada 2 slide ini ya. Tolong dikerjakan. Lalu saya akan absen dulu.